Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kembali lagi di Benjamin Ibra. Di video kali ini aku mau menceritakan kepada kalian mengenai sejarah Perang Korea. Langsung saja kita mulai ya. Perang Korea berlangsung antara 1950 hingga 1953 yang melibatkan Republik Demokratik Korea atau Korea Utara dan Republik Korea atau Korea Selatan. Peperangan ini bukan hanya perkara perang saudara, tetapi juga ada campur tangan dari dua negara adidaya. Dalam perang ini, Korea Selatan dibantu oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet. Perang ini berakhir dengan genjatan senjata antara kedua pihak. Tidak ada negara yang menang maupun kalah. Karena akhir perang Korea tanpa perjanjian damai, secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang dengan terus dilakukan upaya perjanjian damai. Salah satu sebab umum terjadinya perang Korea adalah adanya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, terjadi perang dingin antara blok barat yang dipimpin AS dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Pada periode ini Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh AS dan Uni Soviet. Pada 10 Agustus 1945, beberapa hari sebelum Jepang menyerah, Amerika Serikat dan Uni Soviet menerima tawanan perang Jepang di Korea, yaitu di garis batas paralel ke-38. Namun pada akhirnya garis batas itu berubah menjadi garis demarkasi antara AS dengan Uni Soviet. Hal ini yang menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dengan paham liberal kapitalis, sedangkan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosial komunis. Pada Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam diadakan konferensi di Rusia yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun kesepakatan itu menemui kegagalan, lalu AS dan Uni Soviet mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada 1948. Amerika Serikat membentuk Korea Selatan dengan ibu kota di Seoul, sedangkan Uni Soviet mendirikan Korea Utara dengan ibu kota di Pyongyang. Tidak adanya kesepakatan antara AS dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea Merdeka inilah yang akhirnya memicu Perang Korea. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 70.000 lebih pasukannya melintasi batas paralel ke-38. Korea Selatan cukup terkejut hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chucheon, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi Korea Selatan. Sebenarnya target serangan ini adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan. Namun cuaca buruk membuat serangan tidak berhasil dilaksanakan. 3 hari sejak perang dilancarkan, Seoul berhasil direbut oleh Korea Utara. Saat itu 12 kota dan 5.000 desa di Korea Selatan berhasil diduduki pasukan Korea Utara. Meletusnya perang Korea pun mengejutkan dunia. 1 bulan kemudian, Amerika Serikat turun tangan dan memasuki perang untuk membela Korea Selatan dengan misi memerangi komunisme. Amerika Serikat juga mengusulkan kepada PBB untuk bersidang membahas Korea. Sidang ini menghasilkan 2 resolusi, yaitu yang pertama mendesak Korut untuk menghentikan perang dan menarik pasukannya sampai garis batas paralel ke-38 yang memisahkan utara dan selatan. Yang kedua, memberi sanksi kepada Korut jika pihaknya tidak peduli dengan desakan tersebut, maka PBB akan membantu Korea Selatan. Hingga pada bulan Agustus 1950, posisi Korut masih unggul. Salah satu sebabnya adalah Korut dan Uni Soviet berhasil mendapat simpati rakyat Korsel. Penyebabnya Korut yang dipimpin bersumpah akan menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyatnya. Selain itu, logistik Korut terpencar di beberapa tempat, sehingga sulit untuk dihancurkan. Korut juga mengadakan penyamaran dan penyusupan ke pihak musuh. Selama 3 bulan berperang, Korsel terus mengalami kekalahan. Hal ini membuatnya memakai strategi baru, yaitu pertahanan PBB. Pertahanan ini dipusatkan di Busan dan Taegu. Pada 26 September 1950, Seoul berhasil direbut kembali, yang menandai bangkitnya Korsel menjadi pihak yang unggul. Kembalinya Seoul juga menjadi dorongan moral bagi Korsel. Bahkan pihaknya mampu merebut daerah hingga melampaui garis batas paralel ke-38. Kekalahan Korut secara tidak langsung bisa disebut sebagai kekalahan Uni Soviet juga. Hal ini membuat Cina sebagai sekutunya memutuskan untuk ikut berperang.
dengan bantuan Cina cukup berhasil membuat Korut unggul kembali. Di pihak lawan, Amerika Serikat dan PBB membangun kekuatan dengan dibantu oleh banyak negara di dunia mulai dari Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Swedia, Kanada, Turki, dan lain sebagainya. Perundingan Kaesong. Situasi peperangan yang sulit padam membuat kedua pihak melakukan perundingan untuk menghentikan perang. Salah satunya dengan perundingan Kaesong yang berlangsung pada bulan Agustus 1951. Perundingan Kaesong pada akhirnya mengalami kegagalan karena kedua belah pihak tidak saling menghormati dan saling menuduh. Penyebab lain gagalnya perundingan ini adalah karena tidak adanya kesepakatan tentang garis demarkasi. Perundingan di Panmunjom. Perundingan ini berlangsung pada 25 Oktober hingga 27 Juni 1953. Pada perundingan ini dibahas lagi mengenai garis demarkasi. Pihak Korea Utara mengusulkan garis demarkasi selebar 2 mil yang selanjutnya menjadi daerah bebas militer. Akhirnya Korea Selatan menyetujuinya. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa masalah saat di perjanjian Kaesong sudah teratasi. Tahap selanjutnya yaitu perundingan mengenai gencatan senjata. Gencatan senjata diberlakukan mulai 27 Juli 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang kalah ataupun menang. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang dari muara Sungai Han, beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis batas paralel ke-38. Dampak Perang Korea. Perang Korea secara resmi menyebabkan terbelahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara yang dipisahkan oleh garis batas paralel ke-38. Selain itu, Perang Korea menimbulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Salah satunya adalah munculnya dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian, perang ini membuat Cina menjadi kekuatan baru di Asia. Perang saudara ini mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat. Perang ini juga menelan banyak korban, terdapat 50.000 tentara Amerika Serikat dan 673.000 tentara Korea Selatan yang tewas. Sedangkan di pihak utara, terdapat 145.000 pasukan Cina dan 315.000 tentara Uni Soviet diperkirakan tewas dan terluka dalam pertempuran. Sekian dulu videoku hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!